Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ketiga di mata kuliah jaringan komputer. Untuk materi pertemuan ketiga, kita masuk ke materi tentang referensi model OSI atau yang biasa disebut dengan OSI layer. Oke, sekali lagi untuk materi pertemuan ketiga kita masuk ke materi tentang referensi model OSI atau yang biasa disebut dengan OSI layer. Ada beberapa pembahasan materi yang akan saya bahas di materi pertemuan ini, mulai dari saya akan review, saya akan singgung terlebih dahulu tentang apa itu komunikasi, berikutnya referensi dari model OSI, itu nanti fungsinya buat apa, berikutnya ada konsep dari modularity, berikutnya ada 7 layer OSI model yang nantinya akan saya bahas satu persatu, mulai dari physical layer sampai nanti ke network layer. Ini yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Oke, langsung saja saya bahas tentang apa itu komunikasi. Kalau berbicara tentang komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya, antara orang A dengan orang B, nanti dia bisa berkomunikasi contohnya dengan menggunakan beberapa cara yang nantinya bisa dia gunakan. Contoh, tentunya dia contohnya bisa berkomunikasi karena ada kesamaan bahasa. Bahasa yang digunakan oleh si A dan bahasa yang digunakan oleh si B. Maka nanti akan terbentuklah yang namanya komunikasi. Sebuah jaringan kompleks sebagai perangkat yang terhubung di internet atau yang sederhana seperti contohnya dua komputer yang secara langsung terhubung satu sama lain dengan media transmisi kabel atau yang biasa disebut dengan bisa menggunakan transmisi kabel atau yang biasa disebut dengan wired, atau kita juga bisa menggunakan non kabel atau wireless. Jadi satu device dengan device yang lainnya nanti bisa terhubung satu sama lainnya. Kenapa? Karena kita menggunakan media transmisi. Media transmisi di sini contohnya seperti media transmisi kabel, atau kita bisa menggunakan yang media transmisi non kabel atau yang biasa disebut dengan wireless. Jaringan dapat bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsinya. Seperti yang sudah dibahas di materi pertemuan kedua tentang klasifikasi dari jaringan. Agar komunikasi terjadi, perangkat harus tahu bagaimana untuk berkomunikasi. Inilah yang melatar belakangi muncul yang namanya standar dari OSI layer itu sendiri. Meskipun contohnya perangkat yang kita gunakan menggunakan perangkat yang berbeda-beda, tapi tetap bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya. Oke, orang bertukar ide menggunakan banyak metode komunikasi yang berbeda. Oke, terlepas dari metode yang dipilih, semua metode komunikasi memiliki 3 unsur kesamaan. Yang pertama, harus ada yang namanya sumber pesan atau yang biasa disebut dengan pengirim. Sumber pesan adalah orang atau bisa menggunakan perangkat elektronik. Contoh, kita contohnya bisa berkomunikasi, contohnya menggunakan perangkat elektronik, bisa menggunakan handphone, atau bisa menggunakan HT, atau contohnya bisa menggunakan email, atau contohnya bisa menggunakan WhatsApp, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua, ada yang namanya tujuan. Kalau tadi sumber atau pengirim, selanjutnya ada yang namanya penerima. Penerima pesan itu sendiri. Penerima pesannya siapa gitu. Selanjutnya yang ketiga saluran. Saluran di sini terdiri dari media yang menyediakan jalur di mana pesan berjalan dari sumber ke tujuan. Oke, berarti harus ada 3 syarat di sini agar nanti komunikasi bisa dikategorikan berjalan dengan baik. Komunikasi nanti dimulai dengan pesan atau informasi yang harus dikirim dari sumber ke tujuan. Dari device A ke device B contohnya, atau dari komputer A ke komputer B. Pengiriman pesan ini akan apakah dengan komunikasi tatap muka atau contohnya melalui jaringan, diatur oleh aturan yang disebut dengan protokol. Jadi ada standar atau standar yang ada di jaringan yang biasa disebut dengan protokol yang fungsinya adalah untuk mengatur yang namanya komunikasi itu sendiri. Oke, protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang terjadi nantinya.
lainnya. Dalam komunikasi pribadi sehari-hari kita, aturan yang kita gunakan untuk berkomunikasi melalui satu media, seperti contohnya panggilan telepon, belum tentu sama dengan protokol untuk menggunakan media lain, seperti contohnya mengirim surat. Jadi ada standar yang bisa kita gunakan yang biasa disebut dengan protokol. Oke, selanjutnya kita harus menetapkan kaidah atau yang biasa disebut dengan aturan. Menetapkan aturan atau kaidah yang pertama pengirim dan penerima yang telah diidentifikasi atau dikenali. Yang kedua, metode komunikasi yang telah disepakati, apakah contohnya menggunakan antar muka atau tatap muka, atau contohnya menggunakan telepon, atau contohnya menggunakan surat, atau contohnya nanti bisa menggunakan metode komunikasi yang lainnya. Bahasa yang umum dan tata bahasa. Orang Indonesia contohnya akan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Orang Malaysia contohnya akan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu atau menggunakan bahasa Inggris. Kayak begitu pula contohnya orang Arab akan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Kecepatan dan penetapan waktu pada pengiriman. Ini yang disebut dengan menetapkan kaidah atau aturan. Selanjutnya konfirmasi atau pengakuan persyaratan. Ini yang nantinya harus dipahami pada saat menetapkan kaidah atau aturan. Oke, ini yang melatar belakangi ada yang namanya referensi model OSI. Oke, tentang OSI layer atau yang biasa disebut dengan model referensi OSI, Open System Interconnection, merupakan standar dalam protokol jaringan yang dikembangkan oleh International Standard Organization. OSI sebagai model referensi yang digunakan sebagai patokan oleh banyak pihak dalam membuat suatu standar protokol komunikasi. Jadi kalau berbicara tentang model referensi OSI atau yang biasa disebut dengan OSI layer merupakan patokan oleh banyak pihak dalam membuat suatu digunakan sebagai patokan oleh banyak pihak dalam membuat suatu standar protokol komunikasi. Contoh yang paling simpel, kita contohnya menggunakan beberapa perangkat yang mereknya beda-beda. Contohnya laptop, merek laptop contohnya ada Asus, ada Lenovo, ada contohnya HP, ada contohnya Toshiba dan yang lain-lainnya. Selanjutnya media transmisinya kabel. Kabel jenisnya ada kabel fast calling, mereknya ada TP-Link, ada contohnya Blue-Link, ada contohnya ada Belden dan yang lain-lainnya. Mereknya beda-beda, tapi masih tetap bisa saling terhubung. Kenapa? Karena provider tersebut menerapkan yang namanya referensi model OSI. Oke, model ini memberikan gambaran tentang fungsi, tujuan, dan kerangka kerja suatu model referensi yang bersifat logis dalam sistem komunikasi data. Oke, open dalam OSI adalah untuk menyatakan model jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras atau hardware yang digunakan, sepanjang tata cara komunikasinya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan di OSI layer itu sendiri. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan yang namanya modularity atau yang biasa gampangnya bisa dapat dibongkar pasang, kasarnya seperti itu. Modularity nanti mengacu pada pertukaran protokol di layer tertentu tanpa mempengaruhi atau merusak hubungan atau fungsi dari layer lainnya. Ini yang disebut dengan modularity. Kalau saya gambarkan ya modularity itu seperti ini contohnya, jasa kurir. Saya pengen ngirim barang A, barang contohnya dari Jakarta, contohnya saya pengen kirim ke Surabaya contohnya. Modularity itu seperti jasa antar atau kurir. Pada level transportasi menyatakan bahwa tidak penting bagaimana cara paket sampai ke pesawat contohnya. Oke, jadi saya pengen ngirim barang di sini contohnya dari rumah contohnya nanti ke pesawat contohnya. Paket untuk sampai ke pesawat dapat dikirim melalui contohnya truk atau kapal. Masing-masing cara tersebut pengiriman tetap mengirimkan dan berharap paket tersebut sampai contohnya di Toronto. Pesawat terbang membawa paket ke Toronto tanpa memperhatikan bagaimana paket tersebut sampai di pesawat itu. Contoh, saya pengen ngirim barang A, barang contohnya dari Jakarta, contohnya dari Tangerang, contohnya atau contohnya dari Durensawit, saya pengen ngirim contohnya ke Cengkareng contohnya. Oke, kalau saya analogikan ke kurir, di sini nggak penting bahwa barang tersebut contohnya nanti harus lewat mana. Apakah harus lewat menggunakan contoh sepeda motor, atau contohnya menggunakan truk, atau contohnya menggunakan pick up, atau yang lainnya. Yang penting barang ini sampai dari Durensawit ke Cengkareng. Contohnya seperti itu. Itulah yang disebut dengan modularity.
Oke, tentang referensi model OSI, kurang lebih kalau saya gambarkan seperti yang ada di depan ini. Mulai dari yang pertama disebut dengan physical layer, contohnya yang paling bawah. Selanjutnya yang di atasnya lagi ada yang namanya data link. Berikutnya di atasnya lagi ada network, di atasnya lagi ada transport, yang kelima ada session, berikutnya yang keenam ada presentation, terakhir nanti ada yang namanya application layer yang nantinya bisa terlihat oleh si pengguna. Oke, ini contoh konsep dari referensi model OSI. Yang pertama saya akan bahas tentang physical layer. Physical layer di sini sebenarnya membahas tentang binary transmission gitu. Jadi kalau berbicara tentang physical layer, lapisan ini mentransmisikan serangkaian bit yang merupakan kombinasi dari angka 0 dan 1, ya bilangan biner melalui media transmisi. Hanya bisa digunakan untuk penyedia jalur sinyal data saja, tanpa bertanggung jawab jika terjadi kerusakan data. Jadi dia lebih ke penyedia jalur sinyal data saja. Contoh protokol dan layanan, contohnya kalau kita menggunakan RS-232, contohnya kalau di kabel ada kabel konsol atau yang biasa disebut dengan RS-232. Ada fast Ethernet yang biasanya kita gunakan menggunakan media transmisi kabel, contohnya menggunakan kabel strike, contohnya atau menggunakan susunan kabel cross. Ini contohnya untuk yang physical layer yang nantinya bisa kita gunakan. Selanjutnya, mendefinisikan karakteristik dari media yang digunakan, meliputi contohnya ada jenis kabel yang bisa kita gunakan, contohnya kabel UTP, kabel fiber optik, atau contohnya kita menggunakan media transmisi wireless. Ini kalau berbicara tentang jenis media yang kita gunakan. Oke, apakah contohnya kita menggunakan kabel UTP, atau contohnya menggunakan kabel STP, atau contohnya kita menggunakan kabel fiber optik, atau contohnya menggunakan kabel koaksial. Jadi ini contohnya yang ada di physical layer. Berikutnya yang kedua ada yang namanya jenis sinyal. Apakah kita menggunakan sinyal analog atau contohnya menggunakan sinyal digital. Ini kalau berbicara tentang physical layer. Terus yang ketiga ada yang namanya konektor. Apakah kita menggunakan konektor RJ45, BNC, atau contohnya konektor T, contohnya dan yang lain-lainnya. Berikutnya metode encode atau decode sinyal data. Oke, data pada lapisan ini berbentuk biasanya sinyal data. Ini contohnya untuk yang konektor BNC, ini contohnya untuk yang konektor RJ45. Ini kalau berbicara tentang physical layer, contohnya seperti yang ada di PC, biasanya kan ada LAN card-nya. Selanjutnya media transmisi yang kita gunakan yaitu kabel yang sudah kita clamping, contohnya seperti ini. Yang awalnya contohnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Dari kabel yang kita kelupas nanti akan kita pasang konektor RJ45. Selanjutnya nanti ketika dipasang akan terjadi seperti ini. Baru bisa kita gunakan. Ini contoh lain dari yang physical layer, ini contohnya konektor BNC. Selanjutnya ada wireless card, contohnya yang biasanya ada yang bisa kita pasang di perangkat PC, atau USB wireless card contohnya, atau contohnya yang seperti yang ada di depan ini, contohnya yang bisa kita gunakan, contohnya ada contohnya wireless card yang biasanya ada di perangkat komputer, yang biasanya ada di laptop. Oke, selanjutnya yang kedua ada data link, biasanya lebih ke akses to media. Contohnya ini akan berbicara lapisan ini menyediakan link untuk data, memaketkannya contohnya menjadi frame, menyediakan komunikasi dari node ke node, melakukan error control dan flow control. Contoh protokol dan layanan contohnya seperti MAC address, IEEE, atau contohnya standar yang ada di perangkat wireless, contohnya 802, frame relay, dan yang lain-lainnya. Media node yang digunakan untuk menghubungkan jaringan yang mempunyai segmen yang sama. Contoh switch layer 2, ada repeater, ada bridge, ada hub, dan yang lain-lainnya. Ini contohnya yang masuk dalam kategori data link layer, contohnya seperti switch yang manageable, yang unmanageable, contohnya seperti yang ada di depan ini. Contoh lain, access point, ini yang biasanya disebut dengan access point indoor, modelnya ada antena seperti ini, ada juga yang model yang terbaru sekarang bisa menggunakan seperti ini. Oke, selanjutnya yang ketiga ada yang namanya network. Network di sini bisa disebut dengan data delivery. Biasanya bagaimana paket data nanti akan dikirim. Lapisan ini bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian traffic di jaringan. Data dalam lapisan ini nanti akan berbentuk paket.
Contoh protokol dan layanan, contohnya seperti IP atau Internet Protocol, ada Address Resolution Protocol, ada RARP, ada ICMP, Internet Control Message Protocol, dan yang lain-lainnya. Oke, bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, ini untuk yang network layer, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, menjaga antrian traffic di jaringan. Data pada layer ini disebut dengan paket. Menentukan paket ke jaringan yang benar disebut dengan routing. Perangkat-perangkatnya kurang lebih seperti ini nih, router ya, umumnya router atau contohnya switch yang switch layer 3 biasanya. Oke, ini contoh untuk beberapa perangkat router, contohnya seperti pabrikan dari Nekrotik atau contohnya seperti dari Juniper atau contohnya seperti dari Cisco atau ada sekarang yang Peplink. Yang keempat ada yang namanya transport. Ini lebih ke end-to-end connection nanti. Transport di sini menjamin bahwa data yang diberikan pada lapisan session di atasnya dalam keadaan utuh, urut dan tanpa duplikasi serta bebas dari kesalahan. Data pada layer ini nanti disebut dengan segmen. Berisi contohnya komponen logikal seperti contohnya UDP dan TCP. Oke, berikutnya di atasnya lagi ada yang namanya session. Ini lebih ke interhouse communication dan banyak. Contoh, lapisan ini menentukan cara dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, serta cara terminal saling berhubungan satu sama lainnya. Contoh protokol dan layanannya, contohnya ada OC, SP, contohnya ada, atau contohnya bisa menggunakan RPC, atau contohnya NET, BIOS, ada Apple, protokol, dan yang lainnya. Oke, bertanggung jawab untuk mengendalikan dialog. Contohnya satu dialog adalah percakapan formal, di mana dua node sepakat untuk bertukar data. Komunikasi nanti dapat berlangsung dalam 3 node dialog. Contohnya bisa menggunakan simplex, contohnya seperti pager, ada saluran TV atau radio, di sini menggunakan simplex. Komunikasinya satu arah. Atau contohnya halap duplex. Halap duplex di sini bisa dua arah, cuman bergantian. Contohnya seperti perangkat HT. Ada yang full duplex, contohnya seperti telepon ataupun HP. Jadi bisa saling bisa yang full duplex di sini bisa bisa saling terhubung satu sama lainnya meskipun tanpa jeda contohnya. Berikutnya presentation di sini lapisan bertanggung jawab untuk mengurus format data yang dapat dipahami oleh berbagai macam media, mengkonversi format data sehingga lapisan berikutnya dapat memahami format yang diperlukan untuk komunikasi. Contoh, nanti format datanya bisa JPEG, ada ASCII, ada GIF, atau ada MP4, ada MP3 dan yang lain-lainnya. Oke, berikutnya yang terakhir ada yang namanya application layer. Nah, ini lebih ke network process to application. Contoh, lapisan ini menyediakan program untuk aplikasi pengguna yang nantinya akan terlihat atau yang digunakan oleh pengguna. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pertukaran informasi antara program komputer. Contoh protokol dan layanannya, contohnya seperti FTP, ada Telnet, SMTP, HTTP, POP, WWW, web browser, email, dan yang lain-lainnya. Layer yang berhubungan langsung dengan pengguna biasanya ini, menyediakan fasilitas layanan jaringan kepada aplikasi pengguna. Oke, protokolnya contohnya seperti HTTP, ada FTP, ada SMTP, ada POP, ada POP3 ya, ada IMAP4, Internet Message Protocol, dan yang lain-lainnya. Nah, aplikasi-aplikasinya contohnya kita bisa menggunakan FTP, bisa menggunakan aplikasi FileZilla, dan yang lain-lainnya contohnya. Ini gambaran dari Open System Interconnection dari device A ke device B. Dari kalau dilihat dari yang paling atas, kita kirim paket data, contohnya akan masuk ke application layer, presentation, session, transport, network, data link, baru nanti ke physical. Masuk ke physical lagi dan nanti akan diterima dari physicalnya device B sampai nanti akan terlihat oleh si pengguna itu sendiri. Oke, makanya di sini ada yang namanya data encapsulation yang biasa disebut dari sisi sender, dan ada yang data de-encapsulation yang nantinya akan diterima oleh receiver. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.